Selamat datang di Mengenal Lebih Dekat Universitas Amikom Purwokerto bersama saya Adita Miranti. Pada hari ini kita akan mengadakan sharing session mengenai program studi ilmu komunikasi di Universitas Amikom Purwokerto. Tentunya akan ditemani oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Ibu Dr. Ade Tuti Turistiati MIRHRM. Langsung saja, selamat siang Ibu Ade. Selamat siang Mbak Dita. Bagaimana nih kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu, so far so good. Pandemi ini masih sudah mulai bisa beradaptasi belum nih Bu Ade? Insya Allah sih alhamdulillah beradaptasi terus ya. Artinya gini, bahwa up and down tapi grafiknya naik. Semangat. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, hari ini kita akan membahas tentang prodi ilmu komunikasi lebih jauh, terutama di Universitas Amikom Purwokerto. Mungkin juga Bu, banyak teman-teman di rumah atau calon mahasiswa yang belum mengetahui bahwa di Universitas Amikom Purwokerto ini sudah memiliki yang namanya program studi ilmu komunikasi Bu. Pertanyaan pertama nih Bu, apa sih Bu program studi ilmu komunikasi? Apa itu belajar ilmu komunikasi? Urgensinya, kepentingannya seperti apa nih Bu? Oke, panjang juga pertanyaannya. Oke, siap. Oke, jadi kalau kita bicara program studi ilmu komunikasi di Universitas Amikom Purwokerto, perlu diketahui juga bahwa prodi ini berdiri pada tahun 2019, Juli 2019 gitu ya. Jadi fakultasnya, jadi prodi ilmu komunikasi itu berada di bawah Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Karena kita punya satu lagi fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer. Di Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial itu ada 3 prodi, Bisnis Digital, Ilmu Komunikasi, dan Bahasa Inggris. Kalau Bahasa Inggris PJJ ada di Jogja. Yang ada di Purwokerto sendiri ada 2, itu sekali lagi Bisnis Digital dan Prodi Ilmu Komunikasi. Tadi pertanyaannya misalnya, kenapa sih kita harus, kenapa sih Prodi Ilmu Komunikasi gitu ya? Prodi Ilmu Komunikasi, atau kita bicara dulu komunikasinya sendiri nih, apa itu Prodi Ilmu Komunikasi misalnya? Komunikasinya dulu ya Mbak Dita ya. Oke. Kan seringkali orang bilang gini ya Mbak Dita, ngapain sih belajar ilmu komunikasi, atau kenapa harus kuliah ilmu komunikasi? Karena setiap hari kita berkomunikasi kan, kita berkomunikasi ini mungkin antar pribadi gitu kan. Nah, awam bahwa kita berkomunikasi, tetapi komunikasi itu bisa sebagai seni, sebagai ilmu juga gitu. Nah, sebagai ilmu sendiri tentu saja kita belajarnya itu lebih mendalam. Nah, misalnya contohnya ya, di ilmu komunikasi ini, prodi ilmu komunikasi, kita ada konsentrasi, ada 3 konsentrasi nih Mbak Dita. Itu ada jurnalistik, ada public relation atau humas, kemudian periklanan atau advertising gitu ya. Nah, tentu saja kalau sekilas dilihat dari konsentrasinya itu kalau jurnalistik kira-kira nanti arahnya kemana? Artinya adanya keterampilan menulis, kemudian juga misalnya itu kerjanya bisa di media, ataupun sebenarnya dalam berbagai macam-macam pekerjaan kemampuan menulis, misalnya berbicara, itu juga kita perlukan gitu kan. Nah, kalau kita hanya belajar misalnya autodidak, bisa aja apapun bisa kita pelajari kan di zaman serba digital ini. Tetapi ketika contohnya yang simple aja, misalnya gini, saya bisa berbicara, saya bicara ini, tapi bicara yang efektif atau komunikasi yang efektif tentu saja ada ilmunya begitu ya. Contoh simple aja Mbak Dita ya. Sering orang mengatakan gini, misalnya, komunikasi dulu gini-gini aja kan. Mbak Dita paham misalnya, saya paham, Mbak Dita paham. Tapi paham sendiri aja belum cukup, walaupun esensi komunikasi itu saling memahami gitu ya. Karena misalnya gini, contoh, kalau kita bicara gini berarti kita ranahnya tuh udah komunikasi verbal misalnya Mbak Dita ya. Tetapi kita ada juga yang namanya verbal itu selain tulis, menulis, dan berbicara. Tapi berbicara yang baik, berbicara yang efektif itu tidak hanya istilahnya tadi paham. Tapi setelah paham itu kita ada relasi, ada keberlangsungan, maintenance, itu ada ilmunya, ada teorinya. Kemudian ketika kita bicara nonverbal, misalnya nonverbal tentu saja itu tidak hanya masalah gestur, masalah kita mimik muka, tapi kita bicara juga misalnya bicara warna pakaian, warna itu juga nonverbal. Intonasi, tentu saja semiotikanya ada. Nah, semiotika juga salah satu yang kita pelajari di dalam ilmu komunikasi gitu ya Mbak Dita. Sehingga istilahnya
kenapa sih jadi ilmu? Karena memang cakupannya memenuhi, misalnya kita belajar secara sistematis, nanti misalnya ranah penelitiannya juga itu katakanlah melalui proses secara ilmiah dan alamiah tentu saja gitu ya, nanti lebih jauh lagi. Terus simple aja Mbak Dita, misalnya gini ya, kita bisa sifat komunikasi lah, contoh misalnya sifat komunikasi, kita tahu sifat komunikasi, kita tuh harus berpikir dulu sebelum bicara misalnya kan gitu, betul. Tetapi ketika kita tahu ilmunya, bahwa sifat komunikasi itu misalnya tuh adalah irreversible, susah ditarik kembali, atau susah, kalaupun misalnya bisa ditarik kembali tapi itu dampaknya mungkin berbeda. Contoh simpel nih Mbak Dita, kita bicara misalnya kasusnya di sini Ratna Sarumpait misalnya, ini tidak bicara mengenai politik ya Mbak Dita ya. Dari sisi komunikasi ini ya, gitu. Nah ini kan ketika waktu itu kita mengenal, sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal Ratna Sarumpait itu sebagai aktivis yang care, yang peduli dengan masyarakat, terutama yang masyarakat bawah begitu kan. Kita appreciate gitu. Tetapi ketika dia melakukan suatu tindakan yang diklaim sebagai kebohongan publik pada saat itu, walaupun maksudnya dia punya maksud tersendiri, karena misalnya dia mengatakan bahwa itu karena untuk menjaga hubungan dengan anak-anaknya dan sebagainya. Terlepas dari situ bahwa komunikasi dia ketika mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak melakukan itu, saya tidak di tidak di intervensi, bukan intervensi, artinya waktu itu kan dia katanya di konon kami waktu itu mengatakan dia dipukul dan sebagainya. Terus kemudian dia diralat. Nah, ketika karena sifat komunikasi irreversible, orang tuh ketika tidak bisa ditarik kembali, susah gitu kan ya. Walaupun dia sudah minta maaf, tapi masyarakat sudah kadung gitu. Sehingga kalau kita di ranahnya komunikasi, kenapa kita istilahnya tadi berhati-hati dalam berbicara gitu, berpikir dulu. Kita juga melihat ketika kita berbicara tuh efeknya tuh apa. Gitu. Itu simpel-simpel aja sih Mbak Dita. Baik Ibu, kenapa sih Bu harus memilih jurusan ilmu komunikasi? Artinya berbicara tentang urgensi dan keistimewaan dari ilmu komunikasi itu sendiri Bu. Tadi kan sangat intens dan luas, seperti apa nih Bu tanggapannya? Iya, kalau saya sih secara pribadi maupun sebagai ketua program studi ya Mbak Dita, jadi komunikasi sendiri itu selama manusia itu hidup pasti dia akan berkomunikasi begitu kan ya, dengan kontekstual dan sebagainya gitu. Artinya mulai dari dia bangun tidur sampai nanti tidur lagi pasti dia berkomunikasi. Nah, dalam ranah-ranah kegiatan sehari-hari misalnya ketemu orang gitu ya. Nah, kalau di ilmu komunikasi sendiri kan membahas tidak hanya saya ketemu Mbak Dita, tapi kita juga perlu tahu misalnya gimana supaya berbicara atau komunikasi kita efektif. Saya akan lebih baik dan efektif juga ketika saya tahu misalnya latar belakang budaya Mbak Dita. Karena apapun sebenarnya kita itu komunikasi antara pribadi nanti ranahnya itu lebih pada background budayanya dia seperti apa gitu. Nah, budaya di sini di dalam ilmu komunikasi tentu saja tidak hanya dimaknai sebagai misalnya Mbak Dita orang Jawa, saya orang Sunda gitu misalnya. Tetapi misalnya bisa jadi pola pikirnya juga berbeda ya antara kita. Terus misalnya Mbak Dita bergaul dengan siapa itu juga menjadikan beda secara pola pikir, gaya berbicara gitu, penerimaan juga, resepsinya berbeda juga. Hal itu seperti itu. Terus kemudian di dalam berbagai ranah pekerjaan, misalnya kita langsung ke pekerjaan gitu ya, komunikasi itu ada di mana saja. Setiap institusi itu pasti istilahnya mereka perlu komunikasi. Seorang manajer pasti komunikasi, apalagi supervisor. Bahkan biasanya gini, kalau misalnya saya jadi wira usahawan misalnya ya, saya entrepreneur, saya juga perlu komunikasi. Ya, nanti mungkin kita akan bicara juga bedanya apa komunikasi. Bisa karena kita punya di sini ada satu diferensiasi yang mengedepankan juga digital gitu atau teknologi Mbak Dita gitu ya. Sekarang kita beralih ke metode pembelajaran nih Bu. Seperti apa, dan juga sebagai program studi baru di Universitas Amikom Purwokerto, apa aja sih Bu kalau boleh diceritakan yang sudah dilakukan oleh para mahasiswanya nih, kegiatannya apa aja nih Bu, baik di dalam ataupun keluar? Jadi Mbak Dita kalau di sini di Universitas Amikom Purwokerto, prodi ilmu komunikasi itu tentu saja pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas gitu ya, yang prakteknya ada ya, yang konvensional misalnya kelas. Dan di kelas pun sebenarnya gini agak berbeda. Misalnya kelas itu tidak harus selalu yang misalnya modelnya itu dosen di depan terus mahasiswa berjajar seperti kelas di sekolah-sekolah ya. Tapi kita misalnya bikin kelompok-kelompok diskusi misalnya seperti itu ya. Jadi istilahnya bisa U-shape, bisa dalam round table dan sebagainya, itu di dalam kelas.
Dan yang kedua penting juga Mbak Dita, mereka mempunyai pengalaman langsung dari praktisi. Artinya pengetahuan dan sharing langsung dari praktisinya. Itulah kenapa kita misalnya melaksanakan company visit. Misalnya untuk ke media kita yang dekat di sini, kita pergi ke Radar Banyumas gitu ya. Contohnya nih. Contoh ya. Contoh satu yang ini sekaligus yang sudah kita lakukan. Terus kemudian kita juga untuk mengetahui misalnya bagaimana PR hotel bekerja, seperti apa tantangannya dan sebagainya, itu kita langsung datang ke misalnya ke Java Heritage di situ, ke Aston waktu itu ketika belum masa pandemi ya Mbak Rita. Kemudian juga selain kitanya keluar, kita juga mendatangkan dosen atau pembicara tamu dari luar, misalnya dari Kominfo, terus kemudian dari RRI, sharing session juga dari praktisi perhotelan gitu ya, itu seperti itu. Nah, selain kegiatan itu, tentu saja mereka juga punya kegiatan-kegiatan untuk misalnya gimana sih misalnya komunikasi di itu lebih ke swasta ya tadi kita bicara. Anak-anak bicara juga misalnya kalau PR di kepolisian itu seperti apa sih? Ini yang kemarin kita akan laksanakan, tapi keburukan pandemi. Insya Allah nanti setelah pandemi berlalu, nanti kita akan ke sana karena mungkin berbeda karena istilahnya kalau ASN pastinya lebih ada aturan-aturan tertentu yang harus mereka taati gitu ya. Nah itu, terus kemudian kita juga punya rencana ini karena terhambat sekali lagi kita akan kunjungan ke beberapa tempat di Jakarta dan kita juga gini, kita punya ini juga Mbak Dita, apa namanya MOU ya, kerjasama dengan universitas lain maupun suatu instansi yang untuk memperkaya hubungan begini. Suatu saat nih kalau misalnya katakanlah kita punya MOU dengan Universitas Budi Luhur gitu ya. Contohnya di Jakarta, atau misalnya yang dekat-dekat ini kita punya MOU dengan Universitas Jenderal Sudirman, kemudian juga dengan IAIN. Itu kenapa? Karena gini, mereka punya kegiatan, kita bisa ikut kegiatan mereka, bisa meliput kegiatan mereka. Artinya mereka belajar. Sama juga ketika kita kemarin mengadakan bedah buku, itu mereka kita undang. Jadi ada sharing session gitu. Kemudian juga kita berkolaborasi. Sampai itu yang tadi sudah saya jelaskan di awal itu Mbak Rita, kita bicara mengenai mahasiswa, kegiatannya ada bincang inspiratif, kemudian juga mereka dilibatkan juga dalam penelitian dosen. Walaupun mereka belum mendapatkan mata kuliah metode penelitian, metode penelitian ya. Terus juga PKM itu penting banget karena untuk mengasah empati mereka kepada saudara-saudara kita, tetangga dekat kita, artinya yang sekitaran Purwokerto sendiri lah. Kita misalnya bekerja sama waktu itu dengan teman tuli ya, itu untuk mengasah kepekaan, caring dan sharing mereka dengan teman-teman kita, nonton bareng. Kita juga membantu mereka untuk membuat misalnya skrip, karena kan misalnya mereka punya istilah, saya tidak ingin mengatakan itu keterbatasan, tapi keunikan mereka yang perlu kita bantu. Artinya kita misalnya membuat teks itu di dalam film sendiri gitu ya. Kita nobar waktu itu, nobar inklusi. Kemudian Bu, tadi kita bahas tentang komunikasi secara general, secara umum ya Bu. Mungkin untuk menambah pengetahuan bagi teman-teman apa sih sebenarnya komunikasi. Kita kerucutin sedikit ke Universitas Amikom Purwokerto Bu. Yang membedakan dari ilmu komunikasi lain, dan kita sebagai program studi baru ilmu komunikasi di Universitas Amikom Purwokerto, kita ngomongin dari prospek lulusan dulu nih Bu, secara generalnya dulu. Seperti apa Bu? Prospek lulusan gitu ya. Kalau kita kerucutkan lagi ikut-ikutan Mbak Dita nih, kita kan punya 3 konsentrasi nih Mbak Dita, ada jurnalistik, terus kemudian ada PR ya, PR atau humas, kemudian ada advertising. Nah itu kalau masing-masing sebenarnya tidak harus, Bu kalau saya belajar jurnalistik apakah saya harus jadi reporter? Bisa juga melintas, jadi tadinya ngambil jurnalistik, dia bisa bekerja sebagai PR. Kenapa tidak? Karena misalnya untuk bekerja di PR, kemampuan media relation, kemampuan menulis itu diperlukan gitu ya. Artinya tidak harus saklek seperti itu loh ya. Nah itu ranah-ranah misalnya pekerjaannya, prospeknya. Kalau misalnya milih jurnalistik misalnya, dia sekali lagi bisa bekerja sebagai reporter. Kalau secara profesi ya reporter. Terus kita ngomongnya yang sesuai profesi dulu ya. Misalnya bekerja sebagai presenter di TV. Jurnalis bisa sebagai
misalnya jurnalistik bisa sebagai reporter. Nah, reporter juga istilahnya kalau sekarang kita bicara misalnya jurnalis ya. Jurnalis itu kan tidak hanya istilahnya di koran atau di media mainstream ya. Tapi bahkan misalnya sekarang citizen journalism juga maksudnya kalau yang profesional itu dia punya kemampuan pengetahuan dan keterampilan menulis yang baik. Tidak hanya istilahnya kirim berita yang dari tata bahasanya juga misalnya harus banyak perbaikan misalnya ya. Nah, kemudian misalnya di ranah media mainstream, televisi dan sebagainya, tetapi dia sendiri bisa jadi konsultan misalnya media konsultan. Itu untuk ranahnya jurnalistik. Kalau advertising udah jelas di situ, advertising pun bisa periklanan. Kalau iklan kita sekarang tidak hanya bicara media cetak kayak misalnya iklan cetak gitu kan, tapi juga di digital, dia bisa di televisi, di radio. Terus kemudian tadi bicara public relation tentu saja hampir semua perusahaan Mbak Dita itu pasti punya public relation, walaupun misalnya judulnya nanti humas, humas misalnya community relation, tapi keterampilan atau skill PR itu diperlukan gitu ya. Itu nah sekali lagi misalnya nanti agak melebar sedikit, misalnya itu ada marketing communication. Terus nanti Bu kalau gitu saya bisa jadi sales, why not? Karena keterampilan komunikasi diperlukan sebagai sales gitu kan. Ya sales juga nanti ada sales manager, sales supervisor atau salesman, bahkan seperti itu begitu ya. Jadi saya pikir prospek lulusan kalau tadi berdasarkan profesi itu sangat banyak sekali. Itu ranahnya misalnya relatif swasta misalnya, pun misalnya di pegawai negeri ya, di ASN misalnya. Institusi-institusi itu mesti ada humasnya kan Mbak Dita ya, walaupun tadi sekali lagi judulnya bukan PR tapi pekerjaannya sebagai PR gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang prospek pekerjaan mungkin sungguh luas ya Bu, dari maknanya sendiri pun komunikasi itu diperlukan dalam segi apapun. Betul. Artinya Bu, mungkin dari 3 konsentrasi tadi jika kita lempar ke lapangan pekerjaan lain, tidak harus menjadi seorang jurnalis, public relation misalnya, ataupun advertising itu sendiri. Bisa nggak sih Bu kalau ada yang menanyakan mungkin nanti teman-teman di rumah bekerja sebagai pegawai bank contohnya seperti itu, ataupun pegawai negeri atau apapun, termasuk bisa nggak sih Bu sebenarnya untuk jurusan komunikasi itu sendiri, sefleksibel itukah? Sangat bisa Mbak Dita, karena gini ya, misalkan di bank tuh tidak semuanya jadi teller gitu kan ya. Dia misalnya ada customer service di situ ya, CS di situ. Nah, soal CS tentu saja memerlukan keterampilan komunikasi. Skill komunikasi yang baik. Karena bagaimana dia istilahnya memengaruhi, menginfluence si kliennya untuk bisa misalnya katakanlah simpelnya gitu, nabung, menyimpan uangnya dengan aman di situ. Kan dia punya keterampilan untuk meyakinkan. Nah itu keterampilan komunikasi harus ada di situ juga gitu ya. Contohnya kalau misalnya bisa nggak sih kerja di bank, selain jadi humasnya sendiri di customer relation atau customer service, dia bisa bekerja di situ misalnya. Atau misalnya jadi ya itu tadi, misalnya jadi dosen atau jadi trainer. Itu banyak banget nih teman-teman saya misalnya ini, dia bekerja di bank, tetapi dia bisa misalnya karena kalau Sabtu misalnya libur, dia bisa nyambi sambil jadi MC atau misalnya jadi presenter sendiri. Karena apa? Karena di ilmu komunikasi, prodi ilmu komunikasi itu keterampilan berkomunikasi. Misalnya kita punya mata kuliah public speaking. Nah, itu kan kita juga memberikan pengetahuan dan keterampilan supaya mereka dengan percaya diri ya kan untuk berbicara di depan umum. Ya audiensnya bisa aja macam-macam gitu ya, bisa dari kantornya sendiri atau misalnya sebagai profesional dia diundang untuk menjadi MC di satu event kayak gitu Mbak Dita. Baik, berarti sebegitu luas apapun sisinya, seginya kita membutuhkan komunikasi seperti itu ya Bu. Betul. Untuk proses pembelajaran Bu. Hard skill dan soft skillnya berarti amat sangat dibutuhkan. Jadi etikanya mungkin langsung berasa ya Bu, even tidak menjadi jurnalis, public relation, tapi apapun, mungkin saya berpikir seperti ini Bu, komunikasi merupakan salah satu jurusan keilmuan yang bisa dirasakan langsung gitu Bu, efeknya dari mempelajari. Seperti apa nih tanggapan Ibu? Iya, jadi gini Mbak Dita, kalau saya mikirnya ya, kan suka pertanyaan orang tua nih, nanti kalau lulus anak saya kerja di mana atau jadi apa? Saya selalu gini, jangan nunggu kalau lulus kelamaan nih Mbak Dita. Paling tidak kan dia akan menempuh sekitar
3,5 sampai 4 tahun. Atau kalau misalnya dia punya kegiatan lain karena senang kegiatan di kampus misalnya, dia 4,5 tahun katakan gitu. Jangan nunggu sampai 4,5 tahun gitu. Kalau saya ngeliatnya gini, ibu bisa merasakan atau misalnya mahasiswa juga bisa testimoni apa yang dirasakan ketika misalnya pertama kali masuk kuliah di ilmu komunikasi. Karena misalnya kita mulai belajar pengantar ilmu komunikasi, terus ada pengantar multimedia. Ini salah satu diferensiasi di Amikom gitu ya. Prodi ilmu komunikasi Amikom itu kita belajar juga multimedia, terus kemudian animasi, film dan sebagainya juga itu sebagai tambahan ya. Nah itu ketika kita belajar kita rasakan tadinya mungkin kita hanya tahu sebagai awan, orang juga tahu. Tapi kayak kita tahu misalnya teorinya, kita langsung berasa ini kayaknya saya bisa langsung praktekkan. Contoh gini, mungkin pengertian komunikasi efektif rata-rata misalnya ketika saya tanyakan pertama kali ke mahasiswa itu apa yang maksudnya dimaksud dengan komunikasi efektif? Efektif itu kalau misalnya saya menyampaikan pesan, terus misalnya contoh ya saya menyampaikan pesan ke Mbak Dita, terus Mbak Dita paham. Itu yang dimaksud efektif. Iya kan, rata-rata begitu. Tapi jangan lupa kita perlu maintain efektif itu. Karena ketika misal saya simpel deh, Brit, pinjam dong pulpen. Oke, saya mau memahami nih langsung. Paham ya? Paham. Tapi kan apa yang dirasakan Mbak Dita ketika gaya bicara saya dengan tekanan tinggi, bosi begitu kan? Ini kita kayak praktek langsung ya Bu sebenarnya. Praktek langsung, iya kan? Berkaitan dengan intonasi dan gestur. Misalnya gitu kan ya. Nah, betul Bu. Makanya kita katakan efektif itu tidak hanya sebatas dapat dipaham. Karena ketika saya perlu memaintain relasi dengan Mbak Dita, maka saya menyampaikannya juga dengan baik, dengan santun gitu. Kan rasanya akan beda ketika misalnya saya perlu pulpen itu ya. Mbak Dita boleh pinjam pulpennya? Iya baik Bu gitu ya. Nah kan gitu, sehingga Mbak Dita tidak ada perasaan, kok Mbak Dita kayaknya bosi banget sih. Kalau gitu kan saya masih artinya suatu saat saya perlu lagi, Mbak Dita tidak akan mengingat, dulu tuh Mbak Adi kayaknya bosi banget, malas gitu. Nah, itu kita itu ya contoh yang simpel lah Mbak Dita. Itu contoh praktek kecilnya komunikasi Bu. Yang sebenarnya kita akan praktekkan setiap hari. Betul. Dari segmentasi umur, bagaimana berbicara dengan orang dewasa yang lebih tua seperti itu ya Bu. Itu sangat penting. Jadi berkaitan dengan etika. Etika itu kan penting. Yang sering kita miss kadang-kadang misalnya dari mahasiswa itu ketika belajar hanya ranahnya pengetahuan, padahal sharing knowledge hanya karena sekali lagi tugas dosen di sini kita tanamkan tuh di ilmu komunikasi itu tugas dosen bukan hanya mengajar, tidak hanya deliver knowledge, tetapi juga bagaimana kita membimbing anak-anak gitu ya, baik hard skill maupun soft skillnya itu sehingga ada perbedaan. Artinya yang belajar itu bukan hanya mahasiswa loh, kita belajar karena kita juga manusia biasa, artinya silahkan kita juga diingatkan kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya belum mereka pahami atau mereka concern dengan kok ngajarnya seperti itu sih misalnya. Tapi itu saja mereka kita berikan keluasaan menyampaikannya dengan cara yang santun juga. Mengajar artinya belajar juga ya Bu? Betul. Satu lagi kalau nggak mau belajar harusnya berhenti mengajar. Oke, tadi Ibu bilang menyinggung tentang diferensiasi nih Bu. Sebagai program studi baru di Universitas Amikom Purwokerto. Apa sih Bu diferensiasinya yang bisa dirasakan? Ini nggak apa-apa ya Bu, bukan only tidak sekedar marketing semata, tapi dari sarananya seperti apa sih Bu di Universitas Amikom Purwokerto sendiri yang membedakan Bu? Iya, jadi nanti mahasiswa mungkin akan rasakan sendiri ya ketika mulai masuk ke sini ataupun pas ketika mereka istilahnya datang ke sini untuk pendaftaran, boleh lihat-lihat dulu fasilitasnya, kemudian juga boleh kenalan dengan dosen-dosennya atau mungkin mahasiswa yang sedang ada di kampus. Nah, kalau diferensiasinya Mbak Dita, satu dari segi kurikulum misalnya relatif sama ya dengan kalau kita benchmark dengan perguruan tinggi lain yang punya prodi ilmu komunikasi. Tetapi misalnya gini, cara pengajaran kita, pembelajaran kita, pendidikan kita itu kita praktek-praktek yang biasanya lebih banyak di ujung-ujung akhir semester. Kita sejak semester awal itu mahasiswa udah mulai dilibatkan, diberi tugas dan koordinasi. Colong setar berarti ini kayaknya Bu. Nyolong setar nih. Kolaborasi juga. Misalnya contoh gini ya. Kita punya program bincang inspiratif Pak Dita kan ya. BIN itu kita programkan bagaimana anak-anak di program itu tidak hanya keterampilan skill yang sebenarnya nanti itu diajarkan di
minimal 3 mata kuliah ya Mbak Dita. Okay. Itu misalnya bagaimana mereka mempunyai teknik wawancara yang baik dan efektif itu ya. Itu teknik wawancara misalnya. Kedua pastinya dasar-dasar jurnalistik. Yang ketiga itu adalah public speaking. Nah mereka langsung misalnya praktek, walaupun pada saat itu belum ada mata kuliahnya gitu kan, belum dipelajari. Praktek nih. Praktek. Artinya mereka learning by doing. Okay. Artinya tadi itu mencuri start itu. Di situ mereka belajar misalnya jadi presenter. Karena di situ kolaborasi dan tidak ada yang lebih penting, masing-masing posisi di situ. Misalnya kan pasti ada campers gitu ya. Camera person, terus kemudian juga ada yang mengedit hasilnya. Kemudian ada presenternya sendiri, terus ada penulis naskah, script writer dan sebagainya. Mereka belajar bagaimana juga mereka mendekati si narasumber, karena kan nggak bisa gini. Apakah ibu mau jadi narasumber, kan nggak gitu. Harusnya mereka harus membangun relasi dulu. Ada seni berbicaranya juga. Betul. Ya, Bu? Jadi ada hal-hal yang istilahnya prakteknya kita dahulukan, keterampilan itu. Terus juga seperti misalnya fotografi juga, sebenarnya ada pelajaran dasar-dasar fotografi. Tapi ketika ada hal-hal yang bisa kita dahulukan, kita mulai belajar, kenapa tidak gitu kan, sehingga mereka bisa ikut lomba misalnya untuk desain poster, misalnya terus foto esai dan sebagainya. Terus karena kita juga punya beberapa fasilitas nih Mbak Dita, ada radio misalnya kan, sehingga mereka bisa langsung nih kalau misalnya jadi penyiar, kan penyiar juga tidak hanya langsung cuap-cuap, tapi ada ilmunya tersendiri. Mungkin bisa sekalian disebut nih Bu, labnya apa aja sih di Universitas Amikom Purwokerto sebagai sarana dan prasarana belajar? Ya, kita punya studio radio. Yang sekarang ini ya Bu? Iya. Terus penampakannya kayak gini kira-kira? Penampakannya, terus kemudian juga kita punya Ampo TV. Itu tadi tempat praktek mahasiswa untuk bisa jadi misalnya profesi-profesi yang ada di TV. Itu tadi mulai dari presenter misalnya. Yang harapannya tentu saja presenter itu nanti suatu saat bisa jadi news anchor, reporter dan sebagainya. Terus kemudian kita bicara punya library, itu penting banget karena mereka juga perlu resources untuk belajar. Library-nya digital maupun yang buku-buku jurnal dan sebagainya. Kita juga punya studio untuk animasi karena ini diferensiasi ya Mbak Dita ya. Kita belajar itu ada studionya juga, sehingga mereka tidak hanya ketika bicara. Sekarang kalau kita ngomongin jurnalis, gak bisa tuh yang dia tuh hanya keterampilan menulis, karena jurnalis juga harus bisa jadi fotografer, bisa jadi misalnya keterampilan apalagi misalnya tadi angle-nya di mana dan sebagainya, itu harus sekalian. Mereka juga harusnya bisa ketika memotret atau misalnya kamera, pegang kamera juga, dan itu kita laksanakan di sini diferensiasi. Dan penting juga Mbak Dita kita bicara mengenai dosen ya, karena gini, sebaik apapun kurikulumnya ya. Itu tidak akan lepas dari kalau kita masak mungkin gini, resepnya itu udah bagus ya, tapi nanti judulnya itu yang masaknya seperti apa. Nah, kita melakukan suatu, di sini saya bilangnya sinergi kolaborasi ya antara mahasiswa dengan dosen, karena kita saling membantu. Ketika suasana kelas kondusif, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Jadi hubungan dosen mahasiswa itu bahwa mereka dosen dalam kapasitas mereka harusnya memang istilahnya lebih siap karena dengan pengalaman dan pembelajaran yang mereka tempuh sebelumnya kan. Nah, hubungan antar dosen mahasiswa artinya kita biasanya membahasakan tidak hanya ibu bapak dosen gitu, bahkan mereka juga dengan dosen-dosen muda biasanya nggak masalah bisa panggil misalnya mbak gitu ya, karena memang secara usia muda juga, tidak seperti saya gitu ya. Nah terus kemudian mereka kita panggil juga teman karena memang kita teman belajar juga. Tapi tentu saja sekali lagi Mbak Dita, kita punya rambu-rambu. Mari kita belajar dengan etika dalam konteks misalnya sopan santun dijaga. Berarti ini berkaitan dengan SDM-nya ya Bu? SDM-nya Mbak Dita, betul SDM. Nah kalau bicara SDM tentu saja kan kita gini, SDM secara misalnya bicara kompetensi ya, misalnya dosen kita semuanya memang basisnya ilmu komunikasi ya. Nah kalau bicara lulusan kita di dalam dan luar negeri juga dan di universitas negeri juga, insya Allah isinya gini, pengalaman mereka, proses pembelajaran mereka yang mereka dapatkan selama mereka kuliah dan juga sebagai praktisi, karena ada yang misalnya sebelumnya mereka bekerja di radio, terus kemudian ada juga yang di media televisi, ada yang di perusahaan, itu membawa warna tersendiri kepada mahasiswa sebagai sharing
pengalaman praktek, jadi bukan katanya gitu, tapi mereka mengalami sendiri, itu akan jauh lebih powerful menurut saya gitu. Sharing itu. Masih berkaitan dengan diferensiasi nih Bu, sebagai kampus teknologi dengan ideologi teknologi di Universitas Amikom Purwokerto, kemudian hadir sebagai prodi komunikasi dalam ranah sosial. Ranah kampus Merdeka juga mungkin ya Bu, maksudnya harus ya Bu, berkaitan dengan itu tadi ideologinya, animasi tadi yang Ibu sempat sebut, digital, apa sih Bu, mungkin ada mata kuliah apa nih Bu yang di comparing bahwa ada juga nih mahasiswa belajar dari fakultas komputer apa yang di konvertin ke universitas di ilmu komunikasi itu Bu? Iya, contoh simpel misalnya gini, kalau kita di prodi ilmu komunikasi itu kita bicara mengenai media sosial misalnya ya. Tapi media sosial itu lebih karena misalnya bagaimana orang-orang berkomunikasi di media sosial. Dampaknya misalnya katakanlah bicara mengenai komunikasi antar pribadi gitu ya di media sosial. Nah, kita perlu secara teknis itu istilahnya kalau mungkin secara teknis kalau misalnya like sekian itu seperti apa sih ya, artinya program-program itu secara teknis itu apa yang terjadi di balik itu semua gitu kan. Mungkin kita dengar itu buzzer tuh bisa-bisanya seperti itu ya. Itu ini buzzer atau bukan kayak gitu dan sebagainya. Nah, kita belajar itu sehingga kalau akomodir kampus Merdeka, kita ngambil mata kuliah yang teknik secara teknis ya, secara teknologinya itu dibahas yang ada di program studi lain. Misalnya itu ada di program studi bisnis digital. Jadi pada semester 7 atau 6 itu nanti mahasiswa bisa memilih bahwa tambahan untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan mereka bisa mengambil. Begitu juga dengan misalnya katakanlah kita bicara mengenai multimedia, desain grafis gitu. Kita ada. Tapi kalau misalnya mereka untuk memperdalam itu bisa diambil di Fakultas Ilmu Komputer. Gitu Mbak Dita. Jadi istilah teknologinya di situ kita memang memberikan kesempatan kepada mereka. Kalau di kita hanya dasar-dasarnya, tapi untuk memperdalam kita bisa keluar dari prodi itu untuk mengambil mata kuliah tersebut. Bu, ini berkaitan di masa pandemi seperti sekarang ini Bu. Apa sih Bu tantangan dari lulusan atau mahasiswa ilmu komunikasi kalau misalnya ada yang bertanya mungkin untuk wartawan atau public relation, maksudnya ketika berbicara tentang public relation artinya kayak di hotel salah satu goalsnya itu kan menjadi PR hotel contohnya Bu, tapi hotel nih banyak yang tutup, ada juga yang tutup, maksudnya dengan keadaan seperti ini. Sebagai public relation komunikasi, mahasiswa komunikasi, tantangannya itu sendiri seperti apa nih Bu? Kalau nanti ya semoga ini nggak akan terjadi lagi, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depannya. Untuk keadaan darurat, lulusan komunikasi itu bisa bertahan seperti apa nih Bu? Harapannya tentu saja sekali lagi bahwa pandemi ini tidak akan berlangsung lama ya. Istilahnya bahwa ini karena kita baru punya satu kelas mahasiswa, artinya satu angkatan mahasiswa, insya Allah ketika mereka lulus prospek pekerjaan itu semakin banyak gitu ya. Kan mereka akan lulus 3 tahun ke depan gitu ya. Mudah-mudahan ini semua sudah berlalu. Kalaupun misalnya kita harus mohon tidak sampai selama itu ya. Ini mungkin untuk berbagai keadaan darurat atau keadaan apapun darurat ya misalnya. Kan gini, karena kita tadi diferensiasinya digital gitu kan, kita mengenal misalnya kita ada mengenal cyber PR atau digital PR gitu ya. Jadi PR itu sendiri tidak harus selalu face to face gitu kan. Marketing communicator itu tidak harus selalu face to face. Justru itu kelebihannya di sini, kita memberikan bekal bagi mahasiswa itu keterampilan ya, skills di dalam pengelolaan melalui teknologi itu sendiri gitu. Sehingga menurut saya ini cukup membantu mereka. Katakanlah misalnya kita bicara sekarang lagi itu adalah misalnya bagaimana mereka bisa berbisnis melalui digital, begitu kan? Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan ketika proses kondisi seperti ini. Apalagi kalau misalnya itu diteruskan dengan memang masa pandemi berlalu, ini lagi kesempatan lebih terbuka lagi gitu.
Jadi insya Allah sih Mbak Rita, kalau misalnya kita bicara marketing, kita ada marketing, digital marketing gitu kan. Kita bicara commerce, itu ada e-commerce gitu, yang istilahnya digital ini kita bekali untuk ke mereka kemampuan untuk mengoperasikan, mengaplikasikan, itu kita bekali sehingga insya Allah pada gilirannya memang itu bermanfaat bagi mereka gitu ya. Di era digital saat ini Bu, cara beradaptasi ilmu komunikasi bisa nggak sih Bu, misalnya gini, kita berbicara jurnalis atau jurnalistik, artinya apakah ia harus menjadi seorang reporter, kamera person seperti itu, tapi menurut Ibu sendiri bisa nggak kalau belajar jurnalistik tapi dia menjadi vlogger gitu? Vlogger artinya di situ kan ada video, cara mereka berkomunikasi, kemudian cara mereka menulis, itu bagaimana tanggapan Ibu? Mungkin salah satu kompetensi yang dimiliki oleh jurnalis adalah menulis gitu ya. Ya tentunya dalam menulis ini, menulisnya bukan asal nulis nih Mbak Rita, karena kan ada kaidah-kaidahnya, ada kaidah-kaidahnya, ada teknisnya gitu kan. Menulis yang powerful, yang influencing gitu ya, itu juga kita ajarkan. Nah, saya tidak harus menjadi jurnalis untuk punya keterampilan menulis. Menulis itu juga kan macam, mau menulis populer ya gitu, atau menulis yang sederhana, misalnya, saya mau menulis tentang misalnya kan banyak bisa travel blogger gitu. Tapi sekarang kondisinya misalnya traveling mungkin dalam kondisi sekarang kan kita bisa melihat misalnya katakanlah melalui berbagai situs tentang destinasi pariwisata ya, sehingga kita bisa melihat, bisa menulis tentang destinasi itu, ditulis dulu. Kalau misalnya feature mungkin itu misalnya seperti itu ya. Itu kalau misalnya bicara mengenai travel. Karena ranah yang bisa ditulis sebenarnya begitu banyak gitu ya, sehingga masa pandemi ini justru sebagian yang kemarin tidak punya waktu untuk menulis, baru punya resources untuk ditulis, itu bisa kita tuangkan gitu. Itu kalau jurnalistik ya. Sekarang mungkin yang lain-lain, kenapa misalnya orang itu beriklan ya, beriklan tentu saja kan tidak, istilahnya tidak hanya, kalau dulu bisa iklan tuh kesannya jadi media cetak, iklan di koran gitu. Padahal sekarang kan digital gitu ya. Iklan misalnya melalui Instagram, bisa memanfaatkan media sosial misalnya dengan konsep-konsep dan idenya ya Bu. Betul, makanya semakin kreatif. Nah ini yang penting juga, kita punya creative thinking ya, dan kita juga di bahasa Inggris punya mata kuliah bahasa Inggris, tapi penekanannya itu lebih kepada creative writing Mbak Dita. Itu penting juga untuk mengasah keterampilan kreativitas mereka untuk menuangkan ide. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ade Tuti Trustiati atas kesempatan siang hari ini sharing sessionnya mengenai Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Amikom Purwokerto, dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali Mbak Dita. Tentunya juga semoga acara ini dapat memberikan pencerahan bagi calon mahasiswa ataupun teman-teman yang ingin bergabung sebagai mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Amikom Purwokerto. Bagaimana caranya teman-teman bisa datang langsung ke Universitas Amikom Purwokerto ataupun mengunjungi Instagram di amikom_Purwokerto, karena saat ini masih berlangsung pendaftaran mahasiswa baru gelombang 2 hingga 31 Juli, dan juga untuk teman-teman bisa daftar online di pmb.amikom_purwokerto.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di Mengenal Lebih Dekat Universitas Amikom Purwokerto. Bersama saya Adita Miranti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.